Assalamualaikum anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela yang harus kita hindari ialah serakah dan putus asa. Serakah merupakan salah satu akhlak tercela. Serakah disebut juga dengan tamak. Serakah adalah senang menumpuk harta dan ingin agar hartanya terus bertambah tanpa pernah bersyukur, tanpa mensyukuri atas semua pemberian dari Allah. Orang yang serakah biasanya pun memiliki sifat pelit karena merasa harta yang diperolehnya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, tanpa adanya bantuan dari Allah, tanpa adanya rezeki dari Allah. Orang yang serakah ini pun biasanya enggan untuk membayar zakat ataupun untuk berinfak. Orang yang serakah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga ia akan selalu senang untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk, baik itu hartanya ataupun hal lain, kesukaan yang disukai oleh dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk bersifat serakah. Orang yang serakah hidupnya mungkin terlihat senang karena ia seperti memiliki semuanya. Terlihat bahagia, tetapi sebenarnya ia sangat menderita. Mengapa? Karena ia selalu tersiksa oleh perasaannya sendiri. Tersiksa karena takut kehilangan harta-hartanya ataupun takut kehilangan apa-apa yang telah ia dapatkannya. Orang yang serakah ini pun memang tidak mensyukuri apa yang dimilikinya, sehingga tadi ia tidak pernah merasa cukup. Ia pun akan selalu merasa apa yang didapatkannya, apa yang dimilikinya adalah hasil jeripayahnya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa memperhatikan bahwa semua tersebut adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri, harus berterima kasih kepada Allah dan berbagi ataupun menolong orang yang membutuhkan, orang di sekitarnya. Akan tetapi orang serakah ini biasanya memiliki sifat bakhil atau pelit, enggan untuk menolong ataupun berbagi dengan apa yang ia milikinya, baik itu berupa harta, barang, atau apapun yang ia sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1-7, yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia adalah manusia yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat menguatkannya, dapat membuat dia ada selamanya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apa neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Dalam Quran surat Al-Humazah ini dijelaskan bahwa orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya tidak pernah merasa cukup, maka tempat kembalinya ialah neraka Hutomah. Jelaslah bahwa sifat serakah ini sangat tidak disukai dan tidak dianjurkan untuk dimiliki baik oleh Rasulullah ataupun tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu kita harus menghindari sifat serakah. Apa saja akibat buruk dari sifat serakah? Yang pertama, melalaikan kewajiban kepada Allah. Kewajiban kepada Allah tidak dikerjakan, ditunda-tunda. Yang kedua, merusak kerukunan dan kedamaian. Karena orang yang serakah atau tamak ini biasanya tidak akan disukai oleh orang-orang sekitarnya, sehingga akan berdampak dengan kerukunan atau tidak akan disukai. Yang selanjutnya ialah membawa kepada kebinasaan, kepada kehancuran, baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah merupakan atau diantara akibat buruk dari sifat tamak atau serakah.
Yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai sifat putus asa. Apa itu putus asa? Putus asa berarti kita telah hilang harapan. Berarti habis atau hilang harapan, itu arti dari putus asa. Orang yang putus asa akan merasa tidak memiliki harapan lagi dalam mengerjakan segala sesuatu. Contoh, ketika kita ingin mewujudkan untuk menjadi dokter misalkan, cita-cita anak-anak menjadi dokter. Akan tetapi, anak-anak sudah pesimis terlebih dahulu, kayaknya nggak akan bisa, sehingga tidak berusaha, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak berusaha untuk mewujudkan cita-cita yang anak-anak miliki. Mengapa? Karena memiliki sifat putus asa ini. Sepertinya saya tidak mungkin menjadi dokter. Sudah putus asa duluan. Nah, itu yang dimaksud dengan putus asa. Allah berfirman dalam Quran Yunus ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tay'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dalam Quran Surat Yunus ayat 87 ini sudah jelas diterangkan, kita jangan sampai putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah. Karena orang yang putus asa, yang tidak memiliki cita-cita, yang tidak memiliki keyakinan bahwa yang diharapkannya itu akan terwujud, ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu, kita harus berusaha untuk mewujudkannya dengan cara ikhtiar atau berusaha juga berdoa. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah, karena rahmatnya Allah ketika kita berusaha, ketika kita berdoa, tentunya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apa juga akibat buruk dari perasaan putus asa? Akibat buruk dari perasaan putus asa diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan semangat untuk belajar ataupun bekerja. Mengapa jadi tidak semangat? Karena tadi dia sudah putus asa, dia sudah merasa bahwa apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya tidak mungkin terjadi, sudah tidak memiliki harapan. Nah, ini akibat buruknya. Jadi dalam bekerja ataupun dalam belajar, dalam berusahanya sudah tidak memiliki semangat, turun semangatnya. Lalu yang kedua, dapat mendatangkan penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit jiwa. Mengapa dapat mendatangkan penyakit? Karena yang dipikirkannya ialah saya tidak akan mampu untuk mendapat apa yang diinginkannya. Tidak akan mampu untuk dapat mewujudkan mimpinya. Sudah putus asa terlebih dahulu. Nah, memiliki pikiran seperti itu tentu akan merusak jiwa kita, akan merusak pikiran kita. Oleh karena itu, mengapa Allah sangat sekali melarang orang-orang untuk berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah, karena sebetulnya Allah akan senantiasa membantu hambanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya jika memang itu betul-betul dibutuhkan oleh setiap hambanya. Anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk ditanyakan. Silahkan anak-anak kerjakan latihannya, halaman 90-91, bagian 1 dan 2. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.